萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Aura ini, mata Yunshan dipenuhi dengan tak percaya. Dia tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan mulutnya, bagaimana bisa? Bocah kecil ini sebenarnya masih hidup. Gumaman itu baru saja terdengar ketika Yunshan sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya melintas dan menghilang dari ruang pelatihan ini dengan cara seperti hantu. Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya adalah jelas dari ibu kota. Pada saat ini, ada unit besar yang Mystic Cloud Sector telah kirimkan ke ibu kota. Aula besar dari Mystic Cloud Sector benar-benar kacau. Berbagai suara dicampur dengan suara panik. Akhirnya, mereka berlama-lama di dalam aula, menyebabkan kepala seseorang melebar karena pusing. Yunshan juga merajut alisnya karena kekacauan ini ketika tubuhnya melintas ke aula besar. Dia berteriak dengan suara keras, "Tenang!" Kebisingan di dalam aula segera mulai menghilang dengan tenang ketika semua orang melihat Yunshan yang tiba-tiba muncul. Itu akhirnya benar-benar tenang sesaat kemudian. Yunshan dingin mendengus hanya setelah melihat bahwa aula besar telah memulihkan keheningannya. Dia duduk di kursi pemimpin dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada kabar dari Yundu dan yang lainnya?" Setelah mendengar Yunshan menyuarakan pertanyaannya, seorang pria tua di aula dengan cepat berjalan dan berbicara dengan hormat sambil mengenakan ekspresi agak pucat, lapor pemimpin sekte, tablet spiritual Yunfu dan 3 sesepuh lainnya tiba-tiba pecah sejenak lalu. Tablet spiritual Yunsha dan beberapa orang tua lainnya juga menjadi sangat redup. Dari penampilan situasinya, mereka jelas menderita luka serius. Wajah semua orang di aula besar termasuk Yunshan berkedut intens ketika kata-kata orang tua itu terdengar. Para ahli yang mereka kirim ke ibu kota pada dasarnya lebih dari setengah kekuatan Mystic Cloud Sect saat ini. Semua orang yang hadir percaya bahwa tidak ada satu fraksi dalam Kekaisaran Jiama, dengan pengecualian Mystic Cloud Sector, yang dapat memblokir barisan besar seperti itu. Namun, kebenaran yang saat ini ditempatkan di depan mereka dengan kejam melemparkan tamparan di wajah mereka, menyebabkan mereka bingung. "Tetua Yuncha, apakah kamu membuat kesalahan?" Keheningan berlanjut di dalam aula besar sesaat sebelum tawa kering akhirnya terdengar. "Saya berharap juga hanya terjadi kesalahan." Tetua yang dipanggil sebagai Yuncha tertawa pahit. Dia membalik tangannya dan setumpuk tablet giok yang rusak muncul di meja di depannya. Ekspresi dari orang-orang yang awalnya memiliki beberapa keraguan dalam hati mereka menjadi jelek ketika mereka melihat tablet giok yang akrab ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 2 dou huang dan 7 dou wang. Fraksi mana dalam modal ini yang memiliki kemampuan untuk memakan semuanya? Dengan hanya mengandalkan klan primer itu? Seorang tetua yang sepertinya memiliki status tinggi dengan marah berbicara dengan wajah yang berubah. "Jangan beritahu saya bahwa 3 klan besar dan keluarga kekaisaran bergandengan tangan?" Seseorang tiba-tiba menyarankan, menyebabkan cukup banyak orang mengangguk-anggukkan kepala mereka dengan tenang. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Karena mereka benar-benar berani bergandengan tangan dan memprovokasi kami, Mystic Cloud Sect, saya ingin meminta pemimpin sekte untuk memberikan perintah untuk sepenuhnya membasmi 3 klan besar dan keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Jiama. Betul. Pemimpin sekte, Mystic Cloud Sekte pasti tidak akan tahan dengan provokasi semacam ini. Kita harus membiarkan mereka membayar harga dengan darah.
Wajah Yunshan suram saat pandangannya menyapu ke arah sekelompok tetua dengan wajah yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba terbanting dengan keras di atas meja. Suara yang kuat segera mengejutkan semua orang di dalam aula. Mata mereka dengan takut melihat Yunshan dan tidak begitu mengerti mengapa yang terakhir akan menjadi sangat marah. Bukanlah omong kosong tiga klan besar yang bergandengan tangan. Yunshan berdiri dan berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Bajingan kecil dari klan Xiao telah kembali. Klan Xiao? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka semua bingung. Klan Xiao kecil sekarang berlama-lama di nafas terakhirnya. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan jajaran besar Mystic Cloud Sect? Kemarahan di hati Yunshan semakin kuat ketika dia melihat ekspresi yang hilang di wajah semua orang. Namun, sama seperti dia tidak dapat mengendalikan dirinya dan hampir meledak dalam kemarahan, seruan akhirnya terdengar di aula. Jangan bilang itu Xiao Yan. Xiao Yan? Nama yang berada jauh di dalam ingatan mereka memadamkan ingatan yang telah disembunyikan di benak setiap orang selama 3 tahun dalam waktu singkat. 3 tahun yang lalu, pemuda yang belum genap 20 tahun itu mendaki Gunung Misti Awan sendirian. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan seluruh Mystic Cloud Sect. Meskipun ia akhirnya diusir dari Kekaisaran Jiama, pemuda ganas seperti serigala itu meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit, dihilangkan dalam sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari Mystic Cloud Sect. Kurangnya berita tentang dia selama 3 tahun ini telah menyebabkan semua orang secara bertahap melupakan nama dan pemuda itu. Namun, dengan menyebutkan namanya hari ini, pemandangan dari 3 tahun lalu mulai muncul di benak setiap orang. Bukankah orang itu sudah mati? Kejutan bertahan sesaat sebelum akhirnya ada seseorang yang bergumam dengan kejutan. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah meninggal? Yunshan memandang semua orang dengan dingin. Suaranya gelap dan dingin. Aku merasakan auranya tadi. Tampaknya orang itu harus kembali. Yundu dan yang lain mungkin pernah bertemu dengannya. Bahkan jika kelompok tetua Yundu bertemu dengan orang itu, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengalami kematian dan cedera seperti itu kan? Tempat itu memiliki 2 Dou Huang dan 7 Dou Wang. Mereka tidak akan begitu cepat dikalahkan bahkan jika mereka bertemu 3 atau 4 elit Dou Huang. Jangan katakan padaku bahwa Xiao Yan telah menembus kelas Dou Zong dalam 3 tahun yang singkat ini. Seorang tetua tanpa sadar berbicara dengan ragu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia mulai mengejek kata-katanya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak menembus kelas Dou Zong, dari aura seperti itu sebelumnya. Sepertinya dia telah mencapai kelas Dou Huang. Yunshan perlahan berbicara. Kelopak matanya tanpa sadar bergetar ketika dia berbicara sampai titik ini. Dou Huang. Mengingat kekuatannya saat ini, dia secara alami menyadari bahwa meskipun kekuatan pertempuran Xiao Yan saat itu sangat kuat, kekuatan sejatinya adalah dari seorang Dou Shi atau Dou Ling. Namun, hanya setelah 3 tahun yang singkat, orang itu benar-benar telah mencapai kelas Dou Huang. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Keributan segera melonjak di dalam aula besar ketika suara Yunshan terdengar. Bahkan tetua dari sebelumnya mengungkapkan wajah yang membosankan. Memajukan ke kelas Dou Huang dalam 3 tahun yang singkat. Bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Sepertinya, membiarkan bocah itu melarikan diri saat itu memang hal yang paling disesalkan. Dalam 3 tahun, ia mampu mencapai kelas Dou Huang. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia diberi 3 tahun lagi. Saat ia berpikir sampai titik ini, bahkan seseorang yang secanggih Yunshan tidak bisa menahan perasaan dingin yang melanda hatinya. Yunshan menghisap nafas dalam-dalam. Matanya diturunkan dan gelombang niat membunuh yang sulit untuk dicek, tiba-tiba menyapu dari hatinya ke segala arah.
Dia tidak boleh membiarkan orang itu tetap hidup. Kalau tidak, orang itu akhirnya akan menjadi masalah besar sehingga dia akan kesulitan menyelesaikannya. Di masa depan, Mystic Cloud Sect mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan orang ini, seperti apa yang dikatakan orang-orang saat itu. Bajingan kecil. Saat itu, Anda dapat dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku yang dulu karena telah ganas karena kamu datang mencariku kali ini. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kami mengirim seseorang untuk pergi dan menyelamatkan tetua Yundu dan yang lain? Seseorang di aula besar akhirnya mengingat Yundu dan yang lainnya yang berada di ambang kematian. Yunshan merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia baru saja mengangguk ketika ekspresi tetua Yuncha, yang mengelola tablet spiritual dari banyak sesepuh di sekte, berubah. Suaranya serak ketika dia berbicara, saya pikir itu tidak perlu. Tablet spiritual mereka semuanya hancur berantakan. Seluruh tempat itu terkejut ketika kata-kata ini diucapkan. Kepala mereka segera merasa pusing. Itu 2 dou huang dan 7 dou wang. Barisan ini sebenarnya telah benar-benar jatuh dalam beberapa jam yang singkat. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang Mystic Cloud Sect mengalami kesulitan bertahan. Bajingan itu. Dia terlalu kejam. Kutukan yang kejam berulang kali terdengar di aula. Namun, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka semua lupa bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang klan Xiao saat itu. Kesuraman di wajah Yunshan secara abnormal ditarik dalam menghadapi kerugian besar seperti ini. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan di aula besar. Tatapannya berkedip sejenak sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, tidak perlu lagi mengirim seseorang ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita sendiri. Karena itu masalahnya, kita akan diam-diam menunggu. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini dari Yunshan. Meskipun ada keengganan dalam hati mereka tidak berani menentang keputusan Yunshan. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan hormat. Beritahu semua orang bahwa Mystic Cloud Sect akan memasuki status siaga tinggi mulai sekarang. Bunuh siapa saja yang secara pribadi naik ke gunung. Ya Pak. Semua orang merasakan dingin seluruh tubuh mereka ketika mereka mendengar niat membunuh yang dingin dalam kata-kata Yunshan saat mereka dengan cepat menjawab. Yunshan segera melambaikan tangannya dan mereka semua dengan cepat menyerbu keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar diam setelah semua orang pergi. Bagaimana? Saya baru saja mengatakan kepada Anda beberapa waktu sebelumnya bahwa Xiao Yan sangat baik dalam wilayah sudut hitam. Sepertinya Mystic Cloud Sect akan menghadapi masalah dengan kembalinya kali ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum sekelompok kabut hitam tiba-tiba muncul dan aneh di bayang-bayang aula besar. Segera berlama-lama di aula besar, tertawa yang tidak biasa terdengar dari dalam. Wajah Yunshan berkedut. Keganasan melintas di matanya saat dia berbicara dengan cara yang padat, dia hanyalah bajingan kecil. Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan seorang Du Huang, leluhur ini masih bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah saya menangkapnya, saya akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Saya tidak peduli tentang dendam antara Anda berdua. Secara kebetulan, dia telah kembali. Dalam hal ini, sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Ini juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke daerah sudut hitam untuk mencari dia. Kabut hitam bergerak dan suara sekali lagi terdengar. Menurut informasi kami, Xiao Yan memiliki tubuh spiritual Yao Zun dalam tubuhnya. Sangat mungkin bahwa dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli Douang dengan kekuatannya Da Dou Shi. Biarkan Yao Chen untuk saya berurusan dengannya. Yang perlu Anda lakukan adalah menangkap Xiao Yan.
Yunshan mengangguk perlahan. Tatapan buas melonjak ke wajahnya saat dia berbicara dengan sinis. Tenang, aku akan melumpuhkan Douki si kecil itu sebelum menyerahkannya kepadamu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebaiknya jangan meremehkan lawan Anda. Jika tidak, akhir Anda pada waktu itu mungkin sangat menyedihkan. Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan. Segera, anehnya dan perlahan menghilang dari dalam aula besar, meninggalkan senyum dingin dan wajah bengis Yunshan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.